Selamat datang di podcastnya Umi Project. Umi baca dan Umi bagikan. Pengasuhan anak tugas siapa sih? Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Umi Project. Kali ini Umi mau bikin podcast yang bertemakan tentang pengasuhan anak lagi. Lagi-lagi mengambil sumber dari ataupun melanjutkan dari podcast sebelumnya, yaitu di buku Wonderful Parents karya Pak Cahyadi Takaryawan. Senang banget sih, Umi senang banget baca buku Wonderful Parents ini. Kenapa? Karena banyak studi kasusnya. Jadi ada teori kemudian di studi kasuskan, ada kasusnya. Jadi kita tuh paham banget gitu makna dari pembahasan itu. Nah, untuk podcast kali ini yaitu kalau yang punya bukunya, buku Wonderful Parents, boleh dibuka pada halaman 119, yaitu yang judul besarnya itu adalah sebenarnya pengasuhan anak itu tugasnya ayah atau ibu sih. Nah, judul besarnya itu adalah sinergi ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Jadi yang kita tahu bahwa selama ini tuh berkembang ataupun kebiasaan masyarakat itu memandang bahwa pengasuhan anak itu memang kodrat ataupun tugasnya ibu, ya enggak? Jadi yang orang tahu ataupun masyarakat tahu itu adalah ayah itu sebagai sebagai pencari nafkah yang memang tugasnya itu cuma mencari nafkah. Kemudian yang mengasuh anak tentang pokoknya semua yang mengurusi tentang anak apapun itulah, itu adalah urusan orang yang di rumah, yaitu ibu. Jadi tahu nggak sih teman-teman bahwa kalau pemahamannya seperti itu tuh dibahas di buku Wonderful Parents itu, dampak dari pemahaman ini bakal panjang kali lebar. Nah, di sini Pak Cahyadi Takaryawan tuh di buku Wonderful Parents ini memberikan gambaran ataupun studi kasus, kayak contoh misalnya ketika ada undangan dari sekolah, yaitu untuk menghadiri pertemuan orang tua murid dengan guru. Jadi yang paling banyak itu yang datang siapa? Pasti ibu-ibu ya. Setuju ya? Waktu ditanya kemana suami mereka, jawabannya kayaknya hampir kompak sih. Suaminya sibuk kerja, lagi nggak ada di rumah, ya kan? Namun ketika pertemuan dibuat pada hari libur, yang datang pun tetap juga ibu-ibu juga, ya kan? Pada saat acara pengambilan rapot semester ataupun kenaikan kelas, yang tampak paling banyak datang adalah ibu-ibu lagi. Kemudian kita lihat ketika acara seminar parenting dengan tema pendidikan anak, yang memenuhi ruangan paling banyak itu siapa? Sebagian besar itu ibu-ibu. Ketika acara pengajian umum, ada pengajian umum gitu ya dengan tema pendidikan anak. Misalnya temanya itu pendidikan anak dalam Islam. Yang berduyun-duyun hadir, yang datang itu siapa? Ibu-ibu juga, lebih banyak itu ibu-ibu. Yang lebih telaten dan betah menemani anak belajar saat di rumah, siapa? Ibu juga jawabannya. Nah, dari buku ini memberikan studi kasus tadi yang saya sebutkan, bahwa semua hampir sebagian besar apapun itu yang berhubungan dengan anak, itu pasti sangkut pautnya itu dengan ibu. Jadi beberapa fenomena tersebut hanyalah contoh dari adanya pemahaman tentang tugas mendidik dan mengasuh anak adalah seorang ibu. Padahal jika dikembalikan kepada ajaran agama nih, pendidikan anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri, atau antara ayah dan ibu. Jadi kedua belah pihak itu memiliki beban tanggung jawab yang seimbang dalam mendidik dan mengasuh anak. Karena pada dasarnya anak memerlukan sentuhan pendidikan, pembinaan, pengasuhan dari kedua orang tua, dari ayah juga dan butuh juga dari ibu. Jadi nggak bisa itu pengasuhan itu timpang gitu, istilahnya ya cuman ibu aja, bapaknya itu sama sekali nggak nyentuh, sama sekali nggak pernah berinteraksi sama anak. Salah total ya. Jadi buku ini tuh mengatakan itu sah total, kecuali ada hal yang misalnya harus
LDM ataupun bapaknya kerja di luar kota, itu pun tetap harus disentuhan meskipun secara virtual, misalnya video call atau apa, pasti harus tetap ada interaksi. Nah, lanjut lagi di bahasan buku ini bahwa jika dicermati lebih dalam, legenda dan simbol pendidikan anak yang diabadikan dalam Al-Quran dan sering menjadi kajian di berbagai majelis ilmu adalah siapa, hayo? Siapa tokoh yang menjadi simbol pendidikan anak di dalam Al-Quran? Ayo, pasti pada tahu ya, yaitu Luqman Al-Hakim. Seorang ibu apa seorang bapak? Seorang bapak, seorang ayah. Sampai dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Beliau adalah orang yang soleh, yang dikisahkan metode pendidikan anak dan menjadi pelajaran penting bagi semua umat manusia beriman. Legendanya adalah Luqman, bukan istrinya. Jadi istrinya tokoh atau role model dalam pengasuhan anak di dalam Al-Quran itu aja adalah Luqman, bukan istrinya Luqman, bukan seorang ibu, tapi seorang ayah. Nah, ini menandakan peran ayah tuh ternyata sangat penting dalam mendidik anak. Nah, untuk bahasan selanjutnya, apa aja sih dialog pengasuhan anak di dalam Al-Quran di podcast episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Nantikan episode berikutnya.